Orang Jawa dulu tidak kenal istilah terapi air dingin, tapi mereka sudah melakukannya setiap hari. Sekarang orang Barat menyebutnya cold shower therapy. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, ho, rahayu. Hei, anak-anak zaman sekarang, tahukah kalian, hidup itu bukan hanya soal makan enak, punya gawai mahal, atau bisa pamer di media sosial. Hidup itu harus bisa membersihkan tubuh sekaligus hati. Tapi apa yang terjadi sekarang? Banyak orang lebih rajin membersihkan feed Instagram daripada membersihkan jiwanya. Aku ini Semar, si tua renta yang jadi pengasuh para kesatria. Sudah lama aku mengelus dada melihat tingkah kalian, bocah zaman now. Kalian pintar, gadget kalian canggih, ilmu kalian banyak. Tapi kok gampang lelah, gampang marah, gampang kehilangan arah. Leluhur kalian dulu tidak punya HP, tidak kenal wifi, tapi mereka tahu cara menyambung diri dengan alam semesta dan dengan Gusti. Salah satu laku yang mereka jalani adalah mandi dengan air sumur tanah sebelum subuh. Ini bukan sekedar mandi, bukan sekedar basah-basahan. Ini adalah laku resik, laku spiritual, laku mistis. Leluhur Jawa memahami bahwa hidup bukan hanya soal daging dan tulang. Ada rasa, ada sukma, ada pusat jiwa yang harus dijaga. Karena itu, setiap laku sederhana yang tampak sepele sebenarnya menyambungkan manusia dengan jagat besar dan jagat kecil. Dalam serat Jawa kuno berkata, ilmu itu hanya bisa dicapai dengan laku. Artinya, ilmu tidak cukup hanya dibaca, tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus dijalani, harus menjadi praktek sehari-hari. Mandi air sumur sebelum subuh adalah salah satu bentuk laku itu. Bukan hanya untuk membersihkan kotoran tubuh, tetapi juga untuk membersihkan kotoran hati dan pikiran. Sekarang banyak orang lebih suka mandi cahaya ring light daripada mandi air sumur. Kalian bisa tahan begadang sampai jam 3 pagi hanya untuk scrolling, tapi tidak bisa bangun jam 4 untuk menyentuh air sumur. Ironis bukan? Padahal leluhur kalian sudah tahu sejak lama. Subuh itu waktu transisi, waktu suci, saat dunia masih hening. Ketika kalian menyentuh air sumur di waktu itu, tubuh kalian tidak hanya bersih, tapi jiwa kalian juga disiram energi bumi. Tahukah kalian, orang Barat sekarang rame-rame mempromosikan cold shower therapy.
Padahal orang Jawa sudah melakukannya sejak berabad-abad lalu. Bedanya, orang Barat membungkusnya dengan istilah keren. Sementara kalian malah kagum. Padahal leluhur kalian sudah lebih dulu melakukannya. Air sumur tanah itu lambang kesucian bumi. Subuh itu lambang cahaya yang mengusir kegelapan. Ketika keduanya bertemu, air bumi dan waktu subuh, kalian sebenarnya sedang menyatu dengan jagat. Inilah yang disebut laku resik. Bersih tubuh, bersih hati, bersih pikiran. Siapa yang bersih, dekat dengan Gusti. Siapa yang kotor, ya dekatnya hanya dengan utang dan cicilan. Dengarkan wejangan Semar Jawa. Kebersihan itu adalah keindahan hidup. Dan ada lagi, siapa yang bersih airnya, bersih pula hatinya. Ini bukan sekedar pepatah kosong. Ini adalah pitutur yang sudah teruji oleh waktu. Mandi air sumur sebelum subuh adalah cara leluhur kalian melatih diri agar bersih lahir dan batin. Ndok, tuleh, putu-putuku kabeh. Mandi air sumur tanah sebelum subuh itu bukan sekadar basah-basahan. Ini adalah laku spiritual. Cara ribaun tahun, leluhurmu menyambungkan diri dengan bumi dan langit. Air sumur itu lahir dari rahim tanah, dari perut bumi. Ketika kau menyentuhnya di waktu subuh, kau akan kembali ke asalmu, tanah, banyu, udara lan cahya. Leluhur Jawa percaya, manusia itu bukan hanya raga, ada sukma, ada rasa, ada pancer sing kudu dijogo. Maka setiap tetes air sumur yang menyentuh kulitmu sebenarnya sedang menyiram api hawa nafsu, sedang menenangkan gelombang pikiran, sedang membuka jalan bagi cahaya batin. Wejangan leluhur Jawa kuno ana pitutur. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Lekase lawan kas, tegese kas nyontosani, setya budya pangekese dur angkara. Artinya, ilmu itu hanya bisa dicapai dengan laku, dengan kesungguhan hati, dengan keteguhan budi yang mampu menundukkan angkara murka. Nah, mandi air sumur sebelum subuh adalah salah satu laku itu. Bukan sekadar ritual, tapi latihan menundukkan rasa malas, menundukkan rasa nyaman, menundukkan ego. Manfaat spiritual mandi air sumur pertama, mandi air sumur sebelum subuh membersihkan aura. Air tanah yang dingin itu menyerap energi negatif, membuat tubuhmu terasa ringan, pikiranmu lebih jernih. Kedua, ia menenangkan batin. Ketika dunia masih sepi, ayam baru berkokok. Kau menyentuh air sumur, jiwamu ikut hening, ikut larut dalam kesunyian. Ketiga, ia membuka pancer. Pancer itu pusat dirimu, inti kesadaranmu.
Dengan mandi subuh, kau sedang menyelaraskan pancer dengan jagat raya. Pitutur Jawa kuno ngendika, resik awake, resik atine, resik pangucape. Bersih tubuh, bersih hati, bersih ucapan. Kalau tubuhmu kotor, ucapanmu juga gampang kotor. Kalau hatimu keruh, pikiranmu juga keruh. Maka mulailah dari yang sederhana. Resik awak nganggo banyu sumur subuh. Tapi apa yang terjadi sekarang? Banyak orang lebih suka mandi parfum daripada mandi air. Lebih suka mandi cahaya ring light daripada mandi cahaya subuh. Kalian bisa update status jam 3 pagi, tapi tidak bisa bangun jam 4 untuk menyentuh air sumur. Hele, kalau kau bisa begadang demi game online, kenapa tidak bisa bangun sebentar untuk mandi subuh? Kalau kau tahan dingin di ruangan ber-AC, kenapa takut dingin air sumur? Mandi air sumur sebelum subuh adalah latihan kecil, tapi dampaknya besar. Ia melatihmu untuk disiplin, untuk rendah hati, untuk kembali pada kesederhanaan. Elengo pitutur Jawa kuno, urip iku urup. Hidup itu harus memberi cahaya. Bagaimana kau bisa memberi cahaya kalau dirimu sendiri masih gelap, masih malas, masih kotor lahir batin? Maka mulailah dari laku sederhana. Sentuh air sumur sebelum subuh, rasakan dinginnya bumi, dan biarkan jiwamu ikut tercerahkan. Jangan kira mandi air sumur sebelum subuh itu cuma soal kesehatan. Leluhurmu ngerti, banyu iku uga nduweni daya gaib. Air tanah sing jernih, sing metu saka rahim bumi, itu tidak cuma membersihkan badan, tetapi juga jadi tameng gaib. Wong Jawa kuno mbiyen percaya, saben wektu subuh pintu antar jagat iku terbuka. Alam kasat mata dan alam tidak kasat mata sama-sama menyatu. Maka kalau kamu berani nyemplung air sumur waktu itu, kamu sebetulnya sedang membersihkan dirimu dari rereget lahir dan batin, dan juga dari gangguan makhluk alus sing seneng numpang hidup. Ing serat Jawa kuno ana pitutur, wong kang tansah resik ora mung resik badan, nanging resik panggalih. Iku bakal adoh saka gangguan lelembut. Wong yang selalu bersih tidak cuma bersih badan, tetapi bersih panggalih. Itu akan jauh dari gangguan makhluk alus. Lan ono unen-unen Jawa sing ngendika, resik banyune, resik sukmane. Tegese, kalau badan dan hatimu bersih, roh-roh alus sing jahat yang berenergi negatif tidak berani mendekat. Manfaat mistis spiritual mandi air sumur. Pertama, mandi air sumur sebelum subuh dipercaya bisa ngusir energi negatif. Makhluk alus sing seneng numpang, sing seneng merusak pikiran, tidak akan betah dekat dengan orang yang bersih lahir batin.
Kedua, mandi subuh itu nguatke daya linuwe. Leluhurmu percaya, orang yang rajin melakukan perbuatan ini akan lebih peka rasa, lebih tajam intuisi, dan lebih mudah nyambung dengan nasihat batin. Ketiga, mandi subuh itu juga jadi tameng gaib. Ada orang yang percaya kalau dirimu sudah kebiasaan bersih, tidak mudah kena guna-guna, tidak mudah kena sihir. Halo, gue sibuk cari dukun online, padahal sumurmu sendiri tidak pernah kamu sentuh. Kamu percaya iklan pelaris instan, padahal leluhurmu sudah mengerti. Pelaris sejati itu hati yang bersih dan perbuatan yang tulus. Mandi air sumur sebelum subuh iku laku sederhana, tapi dadi benteng gaib sing kuat. Ora perlu jimat, ora perlu montro aneh-aneh. Cukup banyu sumur lan niat resik. Pitutur Jawa kuno berkata, sing resik bakal katon padange, sing kotor bakal katon petenge. Sing resik akan terlihat padange, yang kotor akan terlihat petenge. Maka kalau kamu ingin hidupmu lebih ayem tentrem, tur bahagia, tidak mudah diganggu, tidak mudah kesasar, awali dari perbuatan bersih ini. Tole putu-putuku kabeh. Jangan kira mandi air sumur sebelum subuh itu cuma urusan mistis. Secara fisik, badanmu juga dapat berkah. Air sumur yang dingin itu melatih tubuhmu supaya kuat, melancarkan peredaran darah, membangunkan saraf-saraf yang malas, dan bikin jantungmu berdetak lebih sehat. Orang Jawa dulu tidak kenal istilah terapi air dingin, tapi mereka sudah melakukannya setiap hari. Sekarang orang Barat menyebutnya cold shower therapy dengan harga seminar jutaan rupiah. Padahal leluhurmu sudah melakukannya gratis. Cukup dengan ember dan sumur di halaman rumah. Pepatah Jawa ngendika, sing sregep tangi esuk, awake waras, rejekine lancar. Artinya, siapa yang rajin bangun pagi, tubuhnya sehat, rezekinya lancar. Nah, mandi subuh adalah bagian dari itu. Selain fisik, mandi air sumur sebelum subuh itu menyehatkan pikiran. Air dingin itu menampar rasa malas, membangunkan kesadaran, dan membuatmu lebih fokus menghadapi hari. Ketika dunia masih sepi, kau menyentuh air sumur, pikiranmu ikut hening, hatimu ikut tenang. Itu seperti meditasi alami, tanpa perlu musik relaksasi atau lilin aromaterapi. Pepatah Jawa ngendika, wong sing resik panggalih gampang nemu pepadang. Artinya orang yang pikirannya jernih akan lebih mudah menemukan jalan terang. Tapi apa yang terjadi sekarang?
Banyak orang lebih suka minum kopi literan untuk melek daripada mandi subuh untuk seger. Lebih suka beli vitamin mahal daripada menjalani laku sederhana yang gratis. Nok, tole pupuku kabeh. Kau bisa tahan dingin di ruangan ber-AC, tapi takut dingin air sumur. Kau bisa rela mandi keringat di dim, tapi malas mandi air sumur di rumah. Ironi tuh. Mandi air sumur sebelum subuh itu adalah latihan sederhana, tapi manfaatnya lengkap. Badan sehat, pikiran jernih, hati tenang. Ingat pepatah Jawa, rogo kang sehat, pikiran kang waras, iku dalan tumuju marang kasampurnan hidup. Artinya, tubuh yang sehat dan pikiran yang waras, itulah jalan menuju kesempurnaan hidup. Maka jangan remehkan laku kecil ini. Karena dari mandi subuh, kau bisa memulai hari dengan tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, hati yang tenang. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalian harus tahu, mandi dengan air sumur bukan sekedar membasuh tubuh. Itu adalah cara leluhur kita untuk menyelaraskan diri dengan alam. Air sumur adalah air yang lahir dari rahim bumi, bukan dari pipa logam atau mesin pompa modern. Ia keluar dari kedalaman tanah, membawa energi bumi, membawa doa-doa yang pernah ditanamkan oleh orang-orang sebelum kita. Leluhur berkata, urip iku kudu eling lan waspada. Hidup harus selalu ingat dan waspada. Mandi dengan air sumur adalah salah satu cara untuk mengingat bahwa kita berasal dari tanah dan suatu saat akan kembali ke tanah. Air sumur mengingatkan kita bahwa tubuh ini hanyalah titipan yang harus dijaga kebersihannya, lahir dan batin. Tetapi jangan salah, air sumur juga bisa menjadi pintu menuju dunia yang tidak terlihat. Ada sumur yang dijaga makhluk halus, ada sumur yang menjadi tempat bersemayam roh leluhur, ada pula sumur yang menjadi jalur keluar masuk energi gaib. Karena itu, mandi dengan air sumur tidak boleh dilakukan sembarangan. Ada tata cara, ada aturan, ada doa yang harus diucapkan. Aku ceritakan lagi sebuah kisah. Di sebuah desa, ada sumur tua yang tidak pernah kering meski musim kemarau panjang. Orang-orang percaya sumur itu dijaga oleh sosok perempuan gaib yang disebut Nyai Sendang. Konon siapapun yang mandi di sumur itu dengan hati bersih akan mendapat ketenangan batin. Tetapi siapapun yang mandi dengan niat buruk akan diganggu. Ada seorang pemuda yang mencoba. Ia mandi tengah malam sambil menantang. Kalau memang ada penunggunya, muncullah. Apa yang terjadi? Esoknya ia jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, matanya kosong,
Dan setiap malam ia berteriak melihat bayangan perempuan berambut panjang di dekat sumur. Itulah akibatnya bila manusia tidak tahu tata krama terhadap alam gaib. Pitutur leluhur sudah jelas. Sing sopo wani nglanggar paugeran bakal nemu beboyo. Siapa yang berani melanggar aturan akan menemui bahaya. Dan aturan itu bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk alam, untuk air, untuk sumur, untuk segala sesuatu yang hidup dan berjiwa. Sekarang aku ingin bicara dengan gaya sedikit sarkastis. Kalian anak-anak modern lebih takut kehilangan sinyal internet daripada kehilangan hubungan dengan alam. Lebih takut listrik padam daripada bertemu makhluk gaib. Padahal leluhurmu dulu hidup tanpa listrik, tanpa internet, tetapi mereka bisa membaca tanda-tanda alam, bisa berkomunikasi dengan air, dengan tanah, dengan angin. Sekarang banyak yang wajahnya bersih karena skincare, tetapi hatinya kotor karena iri, dengki, dan keserakahan. Apa gunanya wajah glowing kalau jiwamu kusam? Mandi dengan air sumur adalah latihan kerendahan hati. Engkau menimba air dengan gayung sederhana, bukan dengan mesin. Engkau merasakan dinginnya air yang langsung menyentuh kulit, bukan air hangat dari pemanas listrik. Engkau mendengar suara cipratan air di dalam sumur, suara yang mengingatkanmu bahwa ada kedalaman yang tidak bisa dijangkau mata. Itulah suara bumi, suara leluhur, suara yang mengajarkan kesadaran. Ada pula tata cara khusus, misalnya mandi dengan air sumur pada malam Jumat Kliwon. Engkau harus menyiapkan bunga setaman, mawar, melati, kenanga. Engkau taburkan ke dalam ember berisi air sumur. Sebelum mandi, engkau ucapkan doa, memohon agar segala kotoran lahir dan batin disucikan. Engkau siramkan air itu dari kepala hingga kaki sambil mengingat bahwa setiap tetes air adalah berkah. Leluhur percaya pada malam-malam tertentu air sumur memiliki kekuatan lebih besar karena alam semesta sedang terbuka, energi gaib sedang mengalir deras. Pitutur leluhur berkata, resik rogo durung mesti resik jiwa. Tubuh yang bersih belum tentu jiwanya bersih. Karena itu, mandi dengan air sumur bukan hanya soal membersihkan tubuh, tetapi juga membersihkan hati. Kalau hanya tubuh yang bersih, engkau tidak berbeda dengan patung yang mengkilap di luar, tetapi kosong di dalam. Tetapi kalau hatimu ikut bersih, engkau akan bercahaya, meski tanpa lampu, meski tanpa make up. Sekarang mari kita lihat dari sisi ilmiah. Orang modern suka bicara tentang energi, tentang getaran, tentang memori air. Ada penelitian yang mengatakan bahwa air bisa menyimpan informasi, bisa berubah strukturnya sesuai doa atau kata-kata yang diucapkan. Leluhur kita sudah tahu itu sejak lama. Mereka selalu mengucapkan doa sebelum menimba air, selalu memberi salam sebelum mandi di sumur, karena mereka tahu air mendengar. Air bisa membawa berkah, tetapi juga bisa membawa bala. Itulah sebabnya ada istilah banyu panguripan. Air adalah sumber kehidupan. Kalau engkau menghormatinya, ia akan menyelamatkanmu. Kalau engkau meremehkannya, ia bisa menenggelamkanmu. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Kalau kalian berani,
Coba sekali saja mandi dengan air sumur pada tengah malam. Matikan lampu, biarkan hanya cahaya bulan yang menemani. Dengarkan suara jangkrik, suara angin, suara air yang jatuh dari gayung ke tubuhmu. Rasakan dinginnya, rasakan getarannya. Kalau hatimu bersih, engkau akan merasa tenang, damai, seolah dipeluk bumi. Tetapi kalau hatimu kotor, engkau akan merasa gelisah, takut, bahkan mungkin mendengar suara-suara yang tidak bisa dijelaskan. Itulah ujian, itulah pintu. Dan hanya mereka yang berani membersihkan diri lahir dan batin yang bisa melewatinya. Nah, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Wis tak critakake saka awal nganti tekan kene. Mandi air sumur tanah sebelum subuh iku ora mung adus, tapi laku resik sing nyambung karo raga, jiwa lan jagat. Ono manfaat spiritual, ngresiki aura, nenangake batin, buka pancer. Ono manfaat mistis, ngusir energi negatif, nguatke daya linuwih, dadi tameng gaib. Ono manfaat fisik lan psikologis, nguatke badan, nyegerake pikiran, lan nglatih disiplin. Iki kabeh wis dadi pitutur leluhurmu, sing ora mung ditulis ing kitab, nanging ditindakake saben dina. Ana unen-unen Jawa ngendika, urip iku urup. Hidup itu harus memberi cahaya. Lan ana maneh ing serat Kalatidha karya Rangga Warsita. Jomon edan, yen ora edan ora keduman. Nanging isih bejo wong kang eling lan waspada. Artine ing jaman edan kaya saiki, sing isih eling lan waspada, sing isih nglakoni laku resik, iku sing bakal slamet. Ndok, toleh, putu-putuku kabeh, bocah jaman saiki, kowe iso update status jam 3 isuk, tapi ora iso nyemplung sumur jam 4 subuh. Kowe iso tahan dingin AC, tapi wedi karo dingin banyu sumur. Kowe iso ngutang kanggo beli skincare, tapi ora iso nglakoni laku resik sing gratis. Ironi to? Mula iku, ndok, toleh, putu-putuku kabeh. Yen kuwe pengin uripmu luwih ayem, pengin hatimu luwih resik, pengin awakmu luwih sehat, aja lali karo pitutur leluhurmu. Sentuh banyu sumur sadurunge subuh, rasakake dingine bumi, rasakake sepi sing suci, lan rasakake cahya sing melbu ing hatimu. Aku iki Semar, mung pamomong sing ora duwe apa-apa, mung iso ngelingake urip iku kudu resik,
ati kudu bening, lan laku kudu tulus. Wis, saiki terserah kowe. Kowe melih tetep turu nganti kesiangan utawa tangi lan nyemplung banyu sumur. Sing jelas leluhurmu wis nuduhake dalan. Tinggal kowe gelem laku apa ora. Tan samar mawaring sapa sinok maya winaya wing sepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuping rasa jati aku lelono iki tanpa amu lan tanpa dengki nglerengke angkara nglerengke murka netepi rasa kang jati Zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun ya sira